Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Rizky Amalia dengan NIM 212111271 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini, tentunya pada pertemuan kelima mata kuliah Fikih Siasah, kita akan belajar bareng lagi mengenai pemikiran politik Sunni yang merupakan salah satu teori-teori kenegaraan dalam Islam. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu dengan menggunakan peta konsep berikut ini. Yang pertama, dalam pemikiran politik Sunni itu terdapat 4 prinsip umum. Hal ini sesuai pendapat dari Abu Zahrah yang dikutip Suyuti Pulungan. Di antaranya yang pertama prinsip keutamaan keturunan. Jadi berdasarkan keutamaan keturunan Khalifah dan Imam Quraisy. Yang kedua ada prinsip kepala negara harus dibaiat. Jadi kepala negara harus dibaiat terlebih dahulu sebagai syarat yang disepakati oleh mayoritas umat Islam. Yang ketiga prinsip syara atau musyawarah. Berarti pemilihan kepala negara dilakukan dengan musyawarah. Kemudian yang keempat prinsip keadilan, di mana prinsip ini tuh bersifat universal baik dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun dalam prakteknya. Bahkan terhadap musuh pun kita harus berlaku adil. Yang kedua, kita akan bahas pengertian Sunni atau singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam pengertian ini berarti aliran pemikiran yang mengklaim dirinya sebagai pengikut sunnah, yakni jalan keagamaan yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Berarti sangat jelas kalau aliran ini berarti kita mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi maksudnya Sunni ini tidak terbatas hanya pada bidang teologi, tapi juga fikih, tasawuf, hukum politik, dan lain-lain. Lalu mengenai pemikirannya, pondasi alirannya dibentuk ketika di periode akhir pemerintahan Umayyah sampai periode awal Abbasiyah atau abad ke-11. Oke, langsung saja kita bahas ke corak pemikiran politik Sunni. Nah, secara khusus dalam menetapkan suatu hukum atau penetapan khalifah yang pertama, pengetahuan seorang khalifah tentang keistimewaan atau sifat-sifat pribadi itu tidak dijadikan dasar ya bagi khalifah. Nah, hal ini tuh termasuk ke dalam corak pemikiran politik Sunni. Di antaranya ada pengangkatan khalifah melalui penunjukan disertai perjanjian. Yang kedua ada khalifah yang dipilih oleh kelompok yang mengikat. Maksudnya imam ahli sunnah, dan ini menjadi alternatif. Ya, sebagai alternatif gitulah. Terus yang ketiga, untuk menjadi khalifah tidak perlu terbebas dari kesalahan. Maksudnya tidak perlu suci karena manusia itu karena khalifah juga manusia itu tempat salah dan dosa. Jadi pasti punya dosa gitu. Terus nomor 4 ada lembaga negara dan pemerintah sebagai fungsi kenabian. Maksudnya di sini tuh dia menjaga agama dan mengatur dunia gitu. Terus yang kelima ada kepemimpinan negara itu adalah wajib kifayah. Maksudnya gini, kalau sudah ada satu orang khalifah ya sudah, tidak perlu memilih kepemimpinan yang lain gitu. Terus setelah kita bahas corak pemikirannya tadi, kita langsung ke pola pikir kaum Sunni. Jadi gini, biasanya yang pertama sangat pro kepada pemerintah yang berkuasa. Jadi biasanya mereka itu pro kepada pemerintah yang berkuasa. Jadi maksudnya gini, misalnya pemerintah itu mempunyai kewajiban, maka kaum Sunni mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu. Nah, itu yang dimaksud pro kepada pemerintah. Jadi seperti ini, kita itu saling mendukung. Jadi seumpama pemerintah membuat kewajiban ini, kita menyetujuinya. Terus seumpama ada apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah, itu pasti kelompok Sunni atau kaum Sunni itu pasti mendukungnya gitu. Terus yang kedua cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Jadi pemikiran-pemikiran dari ahli politik Sunni ini cenderung membela dan mempertahankan kekuasaan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa teori yang dikembangkan kelompok Sunni adalah kekhalifahan. Jadi membahas tentang kekhalifahan gitu. Terus kemudian langsung kita ke perspektif Sunni. Jadi perspektif Sunni ini ada 4. Yang pertama mendirikan negara atau wajib. Jadi negara itu perwujudannya sebuah kewajiban yang harus dijunjung oleh umat Islam. Jadi keberadaan negara merupakan institusi daripadanya melahirkan kemaslahatan umat. Jadi kemaslahatan umat itu sebab adanya negara gitu.
Terus yang kedua ada sumber kekuasaan. Nah, mengenai sumber kekuasaan ini tuh mutlak yang diberikan Allah atau Tuhan kepada siapa yang dikehendaki. Menurut ulama Sunni, sumber kekuasaan dari kepala negara yang wajib dipahami. Jadi gini, kalau untuk kelompok Sunni atau kaum Sunni itu mereka sumber kekuasaannya itu mengikuti kepala negaranya. Jadi sumber kekuasaannya itu dari kepala negara. Jadi apapun yang diputuskan oleh kepala negara itu pasti mereka patuhi dan harus wajib dipatuhi gitu. Mereka itu seperti mengikuti apa yang menjadi keputusan kepala negaranya dan mengikutinya gitu. Terus yang ketiga, prioritas Quraisy. Dimulai dari pengangkatan Abu Bakar Asy-Siddiq yang menyatakan suku Quraisy lebih berhak dibandingkan kaum Ansor atau orang Arab. Nah, prioritas suku Quraisy ini tidak perlu diperjuangkan lagi. Artinya dia tidak menjadi prioritas bahwa hanya kaum Quraisy lah yang berhak menjadi pemimpin. Terus yang terakhir adalah loyalitas kepada pemimpin. Ini sudah jelas. Oke. Semoga materi yang saya jelaskan pada pertemuan kelima ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang menonton. Cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.